Kenapa istriku marah? Kenapa suamiku tersinggung? Ada apa? Karena kita nggak pernah tahu. Nah, kalau dua-dua menanggapi, sudah hancur rumah tangga. Justru saudara, ketika ketidakcocokan dalam pernikahan itu terjadi, maka yang satu harus berkata, Tuhan, terima kasih. Sekarang aku kenal siapa istriku, siapa suamiku. Ternyata dia tidak suka kalau aku berbuat begini. Janji ya kalian dua. Begitu yang satu meluapkan emosinya, ucapkan syukur karena kalian saling mengenal. Mari saya bacakan ayatnya itu. Efesus 4, Ben kamu baca. Maaf, ayat 26. Apabila kamu menjadi marah dan kamu berdosa-dosa, janganlah berenang sebelum marah. Ya. Saudara, inilah ayat yang paling indah tentang pernikahan dalam hal yang marah. Jadi suami istri boleh marah. Dengarkan adik-adik, anak-anak yang belum menikah, kalau kalian belum menikah tidak boleh marah. Yang boleh marah hanya orang yang sudah menikah. Jadi yang ingin marah, menikah dulu, baru boleh marah. Ayat ini luar biasa. Kenapa begitu? Karena marah ada batasnya. Saya pertama belajar ayat ini bilang, apa? Mana mungkin ada orang marah tanpa dosa? Semua marah ya dosa. Ternyata tidak. Ada orang marah tidak berdosa kalau sore hari ketika matahari terbenam sudah selesai marahnya. Nah ini kan luar biasa. Mengapa marah sepanjang hari boleh, tapi begitu sore harus beres? Karena begitu sore, malam, suami istri akan naik ke tempat tidur. Nah itu yang gak boleh dengan marah. Hebatnya firman ini saudara, tidak diberi batas berapa kali matahari terbenam. Tidak ada batasnya. Jadi begini kalian, sepanjang usia pernikahan misalnya marah dari pagi sampai sore, gak apa-apa. Begitu sore berdamai, bisa bergurau lagi, bisa main-main lagi. Besok lanjutnya lagi tidak apa-apa. Sepanjang hari ribut lagi, sore berdamai lagi. Saya kagum pada firman ini. Kenapa? Karena dengan meluapkan emosi, maka kita suami istri kenal, oh ini istriku, oh ini suamiku. Dari mana saya tahu kalau ini suami istri? Baca ayat 24, 25-nya. Lihat ayat 25, Efesus 4. Karena itu mohonlah dosa dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena tidak ada sesama dosa. Saudara temukan di Alkitab semua ayat yang berbicara sesama anggota satu tubuh dan sejenisnya itu pasti firman untuk suami istri. Saya ulangi, kalau saudara membaca firman Tuhan ada kata-kata satu tubuh, sesama anggota dan sejenisnya itu, maka firman itu untuk suami istri. Dengarkan suami istri, semua kita bisa mengalami sakit, kecewa, marah karena rumah kita terbakar misalnya, perusahaan bangkrut, mobil kecelakaan misalnya. Waduh itu sakit sekali, sedih. Tapi dengar suami istri, tidak ada yang lebih menyakitkan dalam hidup ini kecuali satu, ketika suami istri saling mendustai. Ya suami menikah jawab iya atau tidak. Maka itu suami istri jangan ada dusta. Firman ini minta
Suami istri harus berkata jujur dan berkata benar seorang terhadap yang lain. Katakan amin. Ben dan Heni janji kamu harus jujur dalam segala hal. Suami istri tidak boleh punya rahasia. Suami istri harus terbuka. Ben baca lanjut Kejadian 2 ayat 25. Kejadian pasal 2 ayat 25. Silakan baca ayat itu, dengarkan firman ini. Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya hanya manusia dan sendiri itu, dan mereka dengan sama hidup. Saudara, pertama saya belajar ayat ini, saya tuh berkata, Papa, untuk apa ini ditulis sebagai firman? Bukankah semua manusia di dunia tahu bahwa Adam dan Hawa itu telanjang? Betul tidak, saudara? Semua orang tahu. Nggak usah ditulis sebagai firman. Kalau manusia dan istrinya Adam dan Hawa itu telanjang, karena zaman itu belum ada pabrik tekstil. Tapi mengapa ini jadi firman? Itu yang luar biasa. Ternyata Papa ingin berkata kepada semua yang sudah menikah. Kata telanjang di ayat itu sama sekali tidak ada unsur seks. Enggak. Kata telanjang di ayat 25 Kejadian 2 itu berbicara keterbukaan suami istri. Suami istri tidak boleh ada penutup atau penyekat setipis apapun. Suami istri harus terbuka. Maka itu suami istri, kalau saudara menikah tapi harta dipisah, dengarkan, siapa yang menikah pisah harta, bertobat saudara. Kenapa itu berdosa? Ingat Tuhan Yesus pernah berkata, di mana ada hartamu, lanjutkan, di situ ada, ayo lanjutkan. Di mana ada hartamu, di situ ada apamu? Hatimu, ada hidupmu, ada jiwamu. Jadi kalau suami istri hartanya terpisah, apalagi sampai dirahasiakan, istri nggak pernah tahu berapa saldonya, suami nggak pernah tahu berapa saldonya istri. Orang itu sudah cerai sebelum ke pengadilan. Kenapa bisa? Sebab hatinya, jiwanya sudah pisah atau belum? Sudah pisah. Maka itu tidak boleh ada rahasia. Pernah ada orang yang marah kepada saya gara-gara saya ngomong ini. Saya lateni betul. Ujung-ujungnya, kenapa pisah harta? Ujung-ujungnya adalah siapa tahu. Ngerti kata itu? Kan kita tidak tahu. Kalau terjadi apa-apa dalam pernikahan ini, nggak repot-repot. Wah, saya langsung bentak dia. Untuk apa kamu menikah? Ternyata sejak awal sudah punya persiapan bisa cerai. Ngapain kawin? Loh, betul tidak, saudara? Kalau gara-gara harta sudah dipikirkan tidak baiknya, dengar saudara, fondasi utama pernikahan itu bukan kasih. Salah. Fondasi utama pernikahan adalah saling mempercayai. Katakan amin. Betul? Apa gunanya kita menikah nggak saling percaya? Maka itu di dalam banyak konseling pernikahan, kalau saya melihat bahwa dua keluarga ini kekayaannya beda, maka saya akan tanya kepada pengantin, kalau orang tua kalian memberi harta karena orang tua memberikan sesuatu, anak menikah, tanyakan, Papa, Mama, untuk saya atau untuk kami? Ini penting, saudara. Kenapa penting? Kalau orang tua berkata enggak, Papa, Mama memberinya untuk kamu. Sebab Papa, Mama si pengantin ini tahu biasanya itu ekonominya lebih rendah.
Nanti kalau papa beri untuk kamu berdua, nanti mertuamu habiskan uang itu.